Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sita Pramesti, NIM 2111010059. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang kajian teori filologi. Pengertian filologi. Secara etimologis, filologi berasal dari bahasa Yunani yaitu philologia dan terdiri dari dua kata yakni philos dan logos. Philos berarti yang tercinta atau affection, loved, beloved, dear friend. Sedangkan logos berarti kata, artikulasi, alasan atau word articulation, reason. Kata filologi sendiri mulai masuk ke dalam kosakata bahasa Inggris pada abad ke-16 dalam pengertiannya sebagai love of literature atau menyukai kesusastraan. Istilah dalam bahasa Latinnya, filologi dapat juga diartikan sebagai love of learning atau senang belajar. Mulai abad ke-19, pengertian love of learning and literature juga dipahami dalam pengertian sebagai kajian atas sejarah perkembangan bahasa atau the study of the historical development of language. Kalau dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, lalu kita masukkan kata filologi, maka pengertian sederhana yang akan muncul adalah ilmu tentang bahasa, kebudayaan, pranata, dan sejarah suatu bangsa, sebagaimana terdapat di bahan-bahan tertulis. Ya, filologi memang dapat didefinisikan sebagai kajian bahasa melalui sumber-sumber tertulis. Ia adalah gabungan kritik sastra, sejarah, dan sekaligus linguistik. Dalam tradisi Arab, aktivitas filologi dikenal dengan istilah tahqiq. Kata ini sebelumnya tidak pernah digunakan untuk menggambarkan sebuah aktivitas ilmiah terkait penelitian teks, melainkan secara umum didefinisikan sebagai ihkam al-syai' atau menilai atau menghakimi sesuatu. Dengan mempertimbangkan beberapa definisi di atas, jika dihubungkan dengan penelitian atas teks-teks dalam naskah tulis tangan, maka filologi dapat diartikan sebagai investigasi ilmiah atas teks-teks tertulis tangan dengan menelusuri sumbernya, keabsahan teksnya, karakteristiknya, serta sejarah lahir dan penyebarannya. Dengan demikian, seperti dikemukakan Abdus Salam Harun, sebuah teks yang telah melalui penelitian filologis. Pemahaman tentang filologi. Filologi bukan sebuah tujuan, hanya suatu peralatan. Demikian Henry Campbell Lawyer, filolog Melayu asal Prancis, ketika mengawali pengantar atas hasil suntingannya terhadap naskah Hikayat Nahkoda karangan Sapirin bin Usman dan Hikayat Merpati Mas karangan Muhammad Bakir. Tentu saja, melalui pernyataan tersebut, Campbell Lawyer tidak sedang mereduksi nilai penting filologi. Sebaliknya, ia sedang mengurai dan mendudukkan fungsi filologi secara profesional dalam kajian keilmuan pada umumnya, dan bidang penaskahan khususnya. Sebagai sebuah peralatan, filologi karenanya bukan berarti eksklusif yang hanya boleh digunakan oleh sejumlah ahli peneliti dan mahasiswa peminat naskah kuno belaka yang sibuk menganalisis hal-hal sepele atau remeh. Menurut istilah Campbell Lawyer, seperti perbedaan huruf, cara mentranskripsi huruf, menemukan titik yang hilang dari sebuah huruf, ditambah pengetahuan kodikologi untuk menerawang warna, kertas, dan cat air, mengukur panjang lebar teks, dan lain-lain. Dalam tradisi Islam, hakikat yang terkandung dalam pengertian filologis sesungguhnya juga telah lama diterapkan untuk memverifikasi validitas teks-teks keagamaan, bahkan oleh para ahli tafsir, untuk melihat kemungkinan variasi bacaan Al-Quran versi non-Utsmani, seperti mazhab Abdullah bin Mas'ud atau mazhab Ubay bin Ka'ab, yang telah dikesampingkan bersama mazhab lainnya atas kebijakan Khalifah Utsman bin Affan. Akan tetapi, tahqiq dalam tradisi Arab Islam tidak hanya dipakai untuk mengkritisi teks-teks tulis tangan, melainkan juga kitab-kitab cetak, karena kata ini dihubungkan dengan tiga kata lainnya, yakni al-nas, teks, baik cetak maupun tulis tangan, al-makhtutat, manuskrip tulis tangan, dan al-turaj, warisan kebudayaan. Tujuan filologi ada dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.
Yang pertama, tujuan umum, yakni memahami sejauhnya perkembangan suatu bangsa melalui sastranya, baik tulisan maupun lisan. Selanjutnya, memahami makna dan fungsi teks bagi masyarakat penciptanya atau penulisnya. Mengungkapkan nilai-nilai budaya lama sebagai alternatif pengembangan kebudayaan. Yang kedua, tujuan khusus, yaitu menyunting sebuah teks yang dipandang dekat dengan teks aslinya. Selanjutnya, mengungkapkan sejarah terjadinya teks dan sejarah perkembangannya. Mengungkapkan persepsi pembaca pada setiap kurun atau zaman penerimaannya. Selanjutnya, kegunaan filologi. Naskah-naskah warisan budaya bangsa tersebut tersebar luas di seluruh pelosok Nusantara, dan jika hanya disimpan begitu saja atau dikeramatkan, maka tidak akan banyak yang mengetahui isinya. Seperti diketahui, naskah-naskah itu mengandung informasi yang sangat berharga apabila naskah diteliti isinya dengan menggunakan pendekatan filologi. Maka hasil penelitiannya dapat digunakan untuk cabang-cabang ilmu lain seperti sejarah, hukum, terutama hukum adat, perkembangan agama, kebahasaan, kebudayaan, dan sangat bermanfaat apabila dipublikasikan untuk umum. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.